Yang pertama amalannya adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bagi yang mau pakai lagu-lagu begitu, yang nggak suka lagu, diam-diam aja. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Yang mau panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mau lebih panjang, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang belum hafal, tulis di Google Sayyidul Istighfar, enter, pilih image, gambar, print, baca, jadikan sebagai wallpaper desktop, dihafal, di print, tempel di dapur dekat kompor. Pagi-pagi sambil masak, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka. Siang masak, baca lagi, memperbanyak istighfar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka percaya enggak sama ucapan Nabi? Yang enggak percaya ya enggak apa-apa, lihat aja nanti. Corona sudah siap menyerang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Maka ingat-ingat banyak-banyak Allah. Dosa kita banyak, silap kita banyak. Siapa yang tak berdosa? Angkat tangan. Yang enggak berdosa itu cuma 3. Orang tidur, anak bayi, orang gila. Dikatakan orang tidur sudah bangun dari tadi. Dikatakan anak bayi sudah akil balik. Yang ngaku enggak punya dosa, alternatif tinggal pilih nomor 3. Rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat penanya, catatan amalnya tidak berjalan dari 3 orang. Semua kita ini ada buku catatan amalnya. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu, kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai penghitung, pencatat segala perbuatanmu. Tapi ada orang yang tidak dicatat amalnya. Anin na'im hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai mimpi akil balik. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah kebaikan, sehat, zahir dan batin. Amin. Nabi berapa kali beristighfar? 1 kali. Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar 1 hari, kata Nabi, mi'ata marrah, 100 kali sehari. Istighfar Nabi 100 kali. Ini 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 66, 99. Jadi 3 kali ulang. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan. Tapi ada juga ustadz yang melarang jangan istighfar pakai tangan kiri, karena kiri untuk cebok. Ada jamaah yang pakai kiri. Pas ditegur sama kiai, kamu kenapa pakai kiri? Saya ceboknya kanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT.
Yang penting niatnya baik. Yang biasa pakai tangan kanan bagus, yang mau pakai tangan kiri juga mubah, tidak sampai kepada haram, tapi pakai adab-adab baik. Tiga, ini kadang baru tasbih, takbir, tahmid, baru istighfar 3 kali sudah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Allah mau mengampuni? Istighfar itu artinya memohon ampun dosa. Syarat ampun dosa mesti ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa untuk selamanya. Wabah penyakit sudah dekat, tetap juga dalam dosa, silakan. Neraka jahanam sudah siap. Masih juga tidak mau bertobat, silakan. Malaikat maut sudah siap. Satu hari malaikat maut menatap wajah kita 70 kali. Dari mulai bangun tidur tadi, malaikat maut sudah menatap kita, dia tatap. Kalau dia orang itu berbuat baik, dia mohonkan ampunan. Kalau berbuat dosa, silap dan salah, dia sudah mau cabut. Kata Allah, malaikat maut, jangan cabut dulu. Kenapa? Waktunya belum tiba. Ini banyak yang udah dilihat malaikat maut, cuman kita tidak melihat. Kenapa Allah tidak tunjukkan malaikat maut, Ustaz? Tuyul aja takut. Oh, ngelihat malaikat maut. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat dan memperbanyak istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua adalah banyak-banyak bersolawat. Cuman kadang ada orang ini solawatnya, saya solawat mesti pakai lagu-lagu Pak Ustaz. Salatullah salamullah. Wah, itu lagu sebelah sana Pak Ustaz, lagu kami lain. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Rupanya di Malaysia iramanya lain lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Yang mau pakai irama bagus, yang mau pakai lantunan bagus, yang nggak mau pakai irama mau diam bagus. Ente kalau nggak pakai suara, ini namanya solawat silent. Saya kalau ribut-ribut itu bising, saya mau hati saya tenang. Jangan salahkan yang solawatnya diam, karena mungkin dalam diam dia mendapatkan ketenangan. Jangan salahkan yang bersolawat bersuara, karena menurut dia dengan bersuara dia sedang mengusir hantu dan setan. Sudah tahu teman ini suka solawat diam, dia sukanya diam, biarin aja. Jangan dia diam malah dibisikin, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu namanya ngajak kelahi. Betul. Yang nggak boleh itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh sebab itu maka selawat-selawat ini kita baca. Saya maunya selawat yang ada dalam hadis saja. 5 selawat. Ada 5 selawat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab solat. Nah, ujung-ujungnya jual buku. Bisa di-download gratis dalam bentuk PDF. Print. Boleh kami print? Boleh. Kami jual? Jangan. Baca. Bagikan ke masjid, kasih ke anak-anak kita bentuk solawat. Tapi saya mau solawat yang disusun oleh Imam Al-Haddad, solawat yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, solawat yang ditulis oleh Imam Al-Busiri, solawat yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai, solawat yang ditulis oleh Syekh Habib Umar bin Hafiz. Boleh, karena itu bagian dari doa. Nabi ketika bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Itu pendek itu, jangan sampai panjang. Ada kadang imam panjang. Sami Allahu liman hamidah. Loh, itu kan nggak panjang Pak. Rupanya nama istrinya Hamidah. Mohon maaf Ibu Hamidah, nyantai. Nabi selalunya sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil apa mil'u Pak Ustaz? La ilaha illallah. Gara-gara mil'a sama mil'u kelahi. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Akhirnya antara mil'u dengan mil'a kelahi. Yang ketawa yang nggak sholat. Mereka di luar lagi main gaple, lepak bola 6. Dia tengok, kenapa kelahi? Kenapa mereka kelahi dalam masjid? Gara-gara mil'a dan mil'u. Wah, masih solid kita. Maka sudah berselawat. Tulis itu bagus di grup-grup, di FB, di Instagram. Sudahkah Anda bersolawat hari ini? Komen sudah. Sudahkah Anda bersolawat hari ini? Sudah. Ada satu komen. Anda risau dengan berat badan, minumlah susu. Apa ini? Bapak Ibu ada yang kena seperti itu? Saya pikir saya aja. Itu saya selalu buat komen itu. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Jamaah komen. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu. Anda terlalu kurus, minum susu ini. Saya pikir yang dapat cuma saya. Iklan-iklan aja. Tapi selawat dulu. Betul? InsyaAllah. Man shalla alayya salatan. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah berikan dia ke 10 kebaikan. Anaknya baik-baik, negerinya baik-baik, badannya baik-baik, lingkungannya baik-baik, semuanya kebaikan dia dapatkan. Huttat anhu asara sayiat, 10 dosanya dihapuskan. Huttat digugurkan, huttat ditutupi. Wa rufi'at lahu 'ashara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Saya yakin dan percaya ini yang berada di atas ini pastilah mereka yang rajin bersolawat, makanya dinaikkan derajat mereka. Langsung katanya Pak Ustadz, kalau solawat itu 10, kenapa cuma lantai 2? Anak tangganya lebih 10. Nah, itulah. 2 kemungkinan, karena rajin selawat atau lambat datang. Oh tidak, karena di sini perempuan dimuliakan. Siapa yang mengatakan perempuan dihinakan? Siapa yang mengatakan perempuan tak boleh masuk tempat ibadah? Justru di tempat kami Ustadz, perempuan dimuliakan, diletakkan di tempat yang tinggi. Betul? Ini bagus. Arsitek-arsitek yang mau bangun masjid, tiru Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan. Tiru masjid ini bagus, karena kadang ada dibuat perempuan di belakang, perempuan di atas.
Karena kalau dibuat di perempuan di belakang, itu anak-anak muda yang di belakang itu lain bunyi aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rupanya ada anak gadis di belakang. Perempuan bagus di atas. Bapak Ibu nanti insya Allah umur panjang, badan sehat, bisa ke Masjid Hasan II di kota Casablanca. Ibu kota Maroko, tempat saya kuliah, nama negaranya Maroko. Ibu kotanya tulisannya Casablanca. Cara bacanya Casablanca. Casa artinya rumah. Blanca artinya putih. Casablanca rumah warna putih. Bahasa Arabnya ad-darul bayda. Dar rumah bayda putih. Rumah putih. Di sana ada masjid di tepi laut Mediterania, dibangun oleh Raja Hasan II, dan perempuan dibuat di atas. Laki-laki semua khusyuk di bawah. Saya kira ini meniru arsitektur masjid dunia, insya Allah. Cantik luar biasa. Ada kaligrafinya, Masya Allah. Saya yakin semua orang yang masuk ke masjid ini semua berdecak kagum seperti melihat kucing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada dua orang bertemu bersalaman, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa dua orang ini bersalaman kok bersolawat? Karena kata Nabi, majlis yang tidak diisi solawat, majlis itu menjadi majlis antana jifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau, majlis berulat. Majelis kita ini menjadi majelis bangkai busuk, berbau dan berulat. Makanya pembawa acara, protokol, tokoh masyarakat ketika memberikan kata sambutan, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Dia menyampaikan solawat. Khatib naik ke atas mimbar. Mana mimbarnya? Khatib naik ke atas mimbar hari Jumat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka dengan itu cukuplah rukun khutbahnya menurut mazhab Syafi'i. Salawat jangan main-main. Doa tidak akan sampai ke langit. Doa tergantung antara langit dan bumi kalau tidak menyebut namanya. Makanya dalam doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaih, berselawatlah kamu kepadanya, wasallimu taslima. Sahabat semua tahu cara bersalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatallah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa nusalli alaika? Kami sudah tahu cara bersalam. Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidinanya. Tapi dalam hadis lain Nabi berkata, ana sayyidu waladi Adam. Ana, saya, sayyidu, pemimpin, waladi Adam, semua anak cucu keturunan Adam, aku pemimpinnya. Maka saya merasa nggak sopan kalau nggak nyebut nama dia pakai sayyid. Maka saya katakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi saya nggak pernah nyalahkan yang nggak pakai sayyidina. Tiba-tiba ada satu kiai ustadz ceramah, Allahumma salli ala Muhammad. Salah. Tapi saya merasa saya bersopan santun. Protokol memanggil. Berikut ini, mari kita panggil penceramah kita hari ini yang akan menyampaikan tausiah. Mari kita dengarkan bersama. Yang akan menyampaikan tausiah di masjid kita adalah Somad. Protokol menyebut begitu panjang nama. Yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Sahibul Fadilah Profesor Dr.
Abdul Somad, LC, MA, sedikit lagi almarhum gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya tata krama, sopan santun, adat istiadat yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kelahi hanya gara-gara masalah sepele, pulang dari masjid benjol. Oh kenapa? Gara-gara Sayyidina. Na'udzubillah. Yang penting bersolawat, istighfar, taubat, sudah. Banyak solawat, sudah. Apalagi yang ketiga, shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Memperbanyak sedekah sirri, diam-diam, menolak mati jelek, mati buruk, musibah, malapetaka dan bencana. Sedekah diam-diam. Pak, saya mau sedekah. Iya, tapi saya mau mengamalkan sedekah diam-diam. Jangan tulis nama saya. Kami pengurus masjid mau nulis di dinding Pak, whiteboard. Jangan, kalau mau tulis hamba Allah aja. Berapa Pak? 2.000. Aduh. Sahabat Nabi menyumbangkan sumur. Dulu yang paling kaya di Madinah itu orang yang punya sumur. Sampai hari ini minyak lebih murah daripada air. Air lebih mahal daripada korma. Sumur, nama sumurnya Bayroha, letaknya di depan Masjid Nabawi. Yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Talhah. Ada disebut dalam hadis. Itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh. Karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Talhah. Sampai hari ini di Madinah ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan, namanya Bi'ru Raumah. Artinya Utsman disebarkan informasinya, dia nyumbang. Turun ayat, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsirah. Kalau mau beri pinjaman kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Datang Abu Dihdah. Apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman. Tapi kalau kau tolong agama Allah, Allah akan membantu menolong engkau. Maka dia berikan sumbangan 600 batang pohon kurma. Satu kurma ajwa Madinah 1 kilo 50 rial. Tapi karena kita udah lama kenal, 40 aja ambil. 250.000 Pak 1 kilo. Semuanya ada 600 batang. Berapa miliar itu? Hitung sendiri nanti di rumah hitung. Ada 600 batang. 1 kilonya korma ajwa 50 rial. Kualitas bagus dari Madinah asli. Mantasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma ajwa, maka dia tidak diganggu setan, tidak bisa kena sihir santet. Nabi Muhammad SAW pertama kali sebelum ke Madinah itu ada 2 kali hijrah. Hijrah yang pertama dia tak ikut. Yang hijrah itu adalah saudara dia, saudara kandung dari Sayyidina Ali, namanya Ja'far bin Abi Thalib, saudara dari Ali bin Abi Thalib, anak Abu Thalib, cucu Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Tapi Nabi tak ikut. Selepas itu kemudian mereka pun balik lagi. Tempat hijrahnya namanya Habasyah. Orang sekarang menyebutnya Ethiopia. Turun dari Makkah ke bawah Yaman sekarang. Dari Yaman menyeberang Laut Merah ke Djibouti. Dari Djibouti masuk ke Ethiopia, Habasyah. Muslimnya minoriti sekarang. Sebab Habasyah itu dipimpin oleh seorang raja Kristen namanya Najran. Namanya Najasyi. Najasyi ini kemudian mendengar cerita tentang Nabi Muhammad SAW, lalu dia tanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, ada seorang nabi di negeri kamu? Iya. Siapa namanya? Muhammad SAW. Dia ada bercerita tentang Isa, anak Maryam. Kata Ja'far,
dia ada bercerita tentang Nabi Isa. Coba ceritakan ke saya bagaimana Isa. Maka Ja'far membacakan satu surah. Dalam Al-Quran itu ada dua surah yang khas bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tentang ibu Nabi Isa, yaitu surah Maryam selepas surah Al-Kahfi. Yang kedua adalah Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah lama tidak punya anak, dia bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharrara, saya bernazar nanti kalau saya punya anak saya akan jadikan dia muharrara. Muharrara dalam tafsirnya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia tidak akan menjadi peniaga, dia tidak akan menjadi petani, dia hanya menjadi pelayan Baitul Maqdis. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika anak itu lahir, ternyata anaknya unsa, perempuan. Wa inni samaituha Maryam, maka saya beri dia nama Maryam. Itu membuktikan bahwa Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Quran itu datang daripada Nabi Muhammad SAW, pastilah ada nama dua surat. Yang pertama surat Abdul Muttalib, yang kedua surat Aminah. Tapi yang ada dalam Al-Quran adalah surat Ali Imran. Imran datuk Nabi Isa, sedangkan surat Maryam adalah ibu Nabi Isa. Mendengar cerita Nabi Isa yang ada dalam surat Ali Imran dan surat yang ada dalam surat Maryam, melelehlah air mata Najasyi. Apakah Najasyi raja Ethiopia itu masuk Islam atau tidak? Boleh dibuktikan dari solat gaib. Ketika sampai berita bahwa Najasyi yang ada di Ethiopia mati, meninggal dunia, maka Nabi SAW mengajak sahabat-sahabat untuk sembahyang, tapi jenazahnya tak ada. Maka solat itu disebut dengan solat gaib. Itulah dia asal muasal asbabul wurud dari solat gaib. Usolli alal janazah, saya solat kepada jenazah, tidak ada jenazahnya kerana dia solat gaib. Lalu kemudian takbir yang pertama Al-Fatihah, yang kedua solawat, yang ketiga Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai akhir. Lalu kemudian takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu. Lalu kemudian disyariatkanlah salat gaib. Ini hijrah yang pertama. Itu membuktikan bahwa Najasyi itu sebenarnya Islam. Karena kalau dia tak Islam, tak boleh kita mendoakan yang tak Islam. Kemudian terlampau jauh hijrah ini. Umat Islam sudah tidak sanggup lagi berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Susah. Perniagaan semua dikekang, ditahan. Lalu kemudian mereka terus mengawasi Nabi. Nabi pergi tiada naik kendaraan. Dia tidak naik kuda, dia tak naik keledai. Dia berjalan kaki, tidak membawa orang. Supaya orang Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan tak ada menaruh rasa curiga. Nabi SAW pergi berjalan kaki menuju satu kawasan namanya Taif, lebih kurang 100 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Taif. Sampai di Taif dia tidak disambut dengan Tala'al Badru alaina, tak ada marhaban ya Nural Aini, tak ada marhaban Jaddal Husaini, tak ada. Sampai di Taif mereka lempar Nabi dengan batu, dengan kayu, dengan tulang unta, sampai seliparnya berdarah kerana salah satu batu itu kena ke kakinya, kakinya berdarah. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darah yang ada di selipar engkau itu menetes ke tanah, maka aku ratakan Taif ini semua dengan tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu tapak kakinya. Dia sapu tapak kakinya supaya darah itu tak menetes ke tanah. Saya ketika membaca kisah itu, seandainya malaikat Jibril itu datang ke saya, wahai Abdul Somad, kalau sampai darah kaki engkau menetes ke tanah, saya matikan semua haters engkau. Saya tak akan sapu, saya pijakkan kaki saya ke tanah. Jadi Nabi itu hatinya sangat lembut. Padahal ini musuh, orang jahat, melempar dengan batu, dia boleh maafkan, dia boleh ampunkan. Lalu kemudian datanglah malakul jibal, malaikat jibal bukit, malakul jibal malaikat penjaga bukit. Kata malaikat, jadi rupanya bukit-bukit ini ada malaikat penjaganya. Kata malakul jibal, engkau tunjukkan dua bukit yang paling besar di kota Makkah. Satu namanya Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais bukit paling tua.
Kalau kita berdiri di atas bukit Sofa, menghadap ke arah Ka'bah, mengangkat tangan, di belakang kita, itulah dia Jabal Abi Qubais. Tapi jamaah bila saya bagi tahu macam tu, bila dia keluar dari masjid, kata Ustaz Somad, ada Jabal Abi Qubais, yang ada istana raja. Sebab Jabal Abi Qubais sudah dipotong, itulah dia istana Raja Fahad yang ada di atas. Dulu itu Jabal Abi Qubais, di atas itu dulu ada satu masjid namanya Masjid Bilal bin Rabah. Dulu di atas itu tempat orang berzikir, tarekat Naqsyabandiyah. Tapi kerana Saudi Arabia tak suka pada tarekat-tarekat, akhirnya diratakan sehingga tak ada lagi majlis zikir di atas. Lalu kemudian ada satu bukit lagi namanya Jabal Qu'aiqian. Kata Malakul Jibal, saya cabut Jabal Qu'aiqian, saya cabut Jabal Abi Qubais, saya ratakan Taif itu, mati semuanya. Apa kata Nabi? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a. Ya Allah, jangan cabut Jabal Qu'aiqian, jangan cabut Jabal Abi Qubais, jangan ratakan mereka dengan tanah. Asallah an yukhrij min aslabihim, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang mentauhidkan engkau. Doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Taif itu 100% semuanya muslim bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kerana tajuk kita di atas kalau boleh tengok tentang ikhlas. Kalau ada air bercampur dengan tea, namanya air tea. Kalau ada air bercampur dengan kafe, disebut dengan kopi. Kalau ada air bercampur dengan tea, dengan susu, ditarik, namanya teh tarik. Tapi kalau ada air, tak ada campuran apa-apa, bersih sebersih-bersihnya, namanya al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Maknanya, tak ada marah, tak ada dengki, tak ada dendam. Andailah saya berzikir tengah malam, kemudian datang Malakul Jibal. Wahai Abdul Somad, tunjukkan 2 bukit yang paling besar di dunia ini. Saya akan tunjukkan puncak Himalaya, semualah. Kenapa? Karena dalam hati kita ini masih ada dendam, masih ada emosi, masih ada marah, masih ada sakit hati. Nabi Muhammad sudah hilangkan itu semua. Mudah-mudahan kita dengan banyaknya mengkaji tentang Nabi ini, lama-lama hati kita semuanya ikhlas, bersih kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu kemudian selepas itu Nabi pergi bernaung ke satu taman, kebun punya orang kafir musyrik. Rupanya orang kafir musyrik ini walaupun dia jahat, dia tak sampai hati menengok Nabi dari jauh, dengan kaki terluka duduk bersendirian. Maka dia suruhlah budak sahaya dia, budak hamba sahaya, namanya Addas namanya. Addas, cuba engkau bagi setangkai anggur. Kebetulan waktu itu sedang musim anggur. Ini menunjukkan bahwa kisah ini musim panas. Karena kalau musim sejuk, anggur tak ada, kering semua. Ambil setangkai anggur, bagi kepada dia yang sedang bersedih. Datanglah Addas, budak hamba sahaya miskin susah tadi, memberikan setangkai anggur kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi pun mengambil anggur itu, lalu Nabi masukkan ke mulutnya. Kata Nabi, Bismillah. Addas terkejut. Apa kata engkau tadi? Kata Addas, Bismillah. Kata Addas, di Taif ini tak ada satupun orang yang mengenal Allah. Dan mereka kalau makan, mereka tak ada sebut Bismillah. Engkau dari mana? Kata Addas. Kata Nabi Muhammad SAW, saya dari Makkah. Dari mana engkau tahu sebelum makan baca Bismillah? Sebab Allah mengajarkan kepada saya, Samillah, baca Bismillah. Kata Addas, di kampung saya pun kami membaca Bismillah. Lalu Nabi bertanya, engkau dari mana? Saya dari kampung Yunus bin Matta. Rupanya dia dari kampung Nabi Yunus. Kata Nabi Muhammad SAW, Yunus itu adalah saudara saya, sebab kami sama-sama Nabi utusan Allah. Addas langsung bersimpuh ke lutut Nabi, mencium dan memeluk tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah orang yang dia tunggu selama ini. Rupa-rupanya Addas ini ahli kitab. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang ahli kitab, mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Mereka tak perlu kenal lama-lama. Cukup sekali waktu makan baca Bismillah, dia dah tahu ini pasti adalah salah satu dari utusan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau ada kawan kita, sahabat kita, makan tak baca bismillah, mungkin ini orang Taif sebelum Islam. Bismillah. Sependek-pendek baca bismillah. Kalau ada orang yang baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, hadis dhaif. Oh, hadis dhaif tak boleh pakai. Hadis dhaif boleh pakai kalau cukup 5 syarat. Dia bukan hukum akidah, bukan halal haram, bukan pula ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, penipu, pembohong. Dia masih bernaung pada hadis sahih dan untuk fadail a'mal. Mana tahu nanti bila ada orang yang kritik kita bila kita makan. Sekarang ni banyak orang 2-3 kali mengaji belum berguru dah suka kritik orang. Allahumma barik lana fima razaqtana. Hadis dhaif. Jadi kalau ada orang yang baca doa bismillah tak baca doa panjang, 2 kemungkinan. Pertama, dia tak nak guna hadis dhaif. Yang kedua, dia lapar betul. Bismillah. Ya ghulam samillah. Selepas itu Nabi Muhammad SAW pun balik dari Taif. Balik dari Taif. Di tengah jalan sebelum masuk ke kota Makkah dia baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi baca Quran tidak tengok mushaf. Sebab Nabi tak boleh baca. Dia ummi, tak baca. Dia hanya membaca hafazannya saja. Tiba-tiba terdengar suara. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat ajaba, ajib, amazing, luar biasa. Yahdi ila rusdi amanna. Bacaan yang kami dengar ini menunjukkan kepada jalan kebenaran. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Kami ini ada yang Islam, ada yang kafir. Rupanya waktu Nabi membaca Quran tadi didengar oleh beberapa jin. Itulah turunnya surat Al-Jin. Dan tempat Nabi membaca Quran yang ada jin itu, itulah dia masjid. Ini sofa, ini ma'la. Dari sofa Marwah, dari Marwah ke Ma'la. Sebelum Ma'la ini ada masjid kecil namanya Masjid Jin. Maka di atas masjid itu ditulis surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'ana farum minal jinni inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi. Sekelompok jin mendengar Nabi membaca Al-Quran. Apa pelajaran dari sini? Kalaupun orang Taif tidak mau mengikut kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada beberapa jin yang masuk Islam. Nanti kalau pergi ke Makkah, berangkat umroh, ziarah ke Ma'la, solatlah di masjid jin. Tapi niatnya jangan lain-lain, hanya solat saja. Sebab banyak juga beberapa jamaah ni solat masjid jin, nak bawa jin pula balik ke kampung. Ustaz Abdul Somad, apa hukumnya berkawan dengan jin? Saya pernah ditanya jamaah, kata saya ni orangnya susah nak percaya. Sedang manusia aja saya payah percaya. Apalagi jin. Jadi tak usah mencari kawan-kawan yang lain. Andai saya sedang berzikir, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiba-tiba datang jin. Hai Abdul Somad, saya adalah jin. Saya nak berkawan dengan kamu. Saya akan jawab, saya tak perlu kawan sebab follower saya 9 juta di Instagram. Sombongnya Ustaz Somad. Bukan sombong, maksud saya yang belum follow lah. Jangan berkawan dengan jin. Sebab jin ni banyak yang mengaku elok, baik. Lah, itu Nabi Muhammad SAW, Nabi dijaga Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi Sulaiman dijaga Allah. Nabi Sulaiman datang burung hud-hud. Kata burung hud-hud, saya menengok ada satu kerajaan, rajanya ratu perempuan namanya Ratu Bilqis. Kata Nabi Sulaiman, coba tengok Bilqis di mana. Bilqis sekarang sedang berada di jalan dan tak lama lagi dia akan sampai kepada kerajaan Sulaiman di Palestina. Ratu Sabak, Bilqis di Yaman, 3000 km. Naik pesawat terbang 3 jam baru sampai. Sama macam dari Bandar Seri Begawan ke Kuala Lumpur ke Riau. Lalu kemudian kata Nabi Sulaiman, siapa di antara kamu ni yang boleh membawa kerusi tempat duduk Bilqis itu dari Yaman ke Palestina? Nabi Sulaiman bertanya, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang boleh membawa kerusi tempat duduk Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum dia sampai? Sebelum dia sampai, kerusinya dah sampai duluan. Sebab Nabi Sulaiman ingin memberikan surprise kepada Bilqis. Nanti bila Bilqis sampai, dia terkejut. Kenapa kursi saya dah sampai duluan? Dia terkejut. Lalu kemudian, waqala ifritum minal jin. Berkatalah jin ifrit.
Jin yang berkata, ana atika bihi qabla an ana atika bihi, saya boleh membawa kerusi Bilqis ke Palestina qabla an taquma mim maqamik, sebelum engkau tegak wahai Sulaiman, kerusi Bilqis sudah sampai kemari. Sebelum tegak itu kira-kira berapa second sebelum tegak? 5 second. 1, 2, 3, 4, 5 sampai, kalau tak kena osteoporosis. Mudah-mudahan yang sakit-sakit sehat insyaallah, amin. Tapi rupanya ada yang mengalahkan jin. Siapa dia? Wa qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ada seorang lelaki, bukan jin, manusia yang punya ilmu. Apa kata dia? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya boleh membawa kerusi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum mata engkau berkedip. Belum mata Sulaiman berkedip, kerusi dah sampai. Itu dah sampai tuh. 3000 tahun yang lampau, 3000 tahun lepas, jin sudah kalah competition. Makanya kalau ada hari ini orang masih mencari pokok kayu, mencari sungai, mencari tempat air yang boleh disapu keluar jin, ada 3 permintaan. Kamu nak apa? Kata dia. Maka sesungguhnya dia sudah terlambat hidup 3000 tahun lampau. Sesungguhnya jin sudah lama kalah dengan kita. Maka kita dianjurkan untuk membaca 11 ayat supaya tak diganggu daripada gangguan sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat kerana tukang sihir namanya Labid bin A'sam. Semua tukang-tukang sihir ini berkawan dengan jin. Dan jin inilah yang akan merosak, mengganggu. Dia curi rambut Nabi Muhammad SAW. Itu maka perempuan dulu bila habis gunting rambut bawa balik ke rumah. Kenapa? Takut rambut dicuri, disihir, black magic. Oh, black magic tak boleh Ustaz? Tak boleh. Kalau begitu white magic boleh? Tak ada. Semua magic sihir haram. Tak boleh guna sihir. Maka kita disuruh membaca ayat kursi, akhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, Qul a'udzu sekali. Diambil daun sidir, daun bidara, ditumbuk halus. Kalau tak ada tumbuk, di blend boleh, tapi usahakan blendnya baru. Sebab kalau tidak pakai mandi, ini nampaknya jin pedas, bukan, bekas cabai. Tak ada jin mengganggu. Lepas itu dicampur dengan limau. Ambil limau, potong halus-halus, lepas itu bubuh dengan garam kasar. Daun sidir, limau, garam kasar, semasa dibancur, dicampur, bacakan di situ Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca salawat. Selepas itu diminum sikit, jangan banyak-banyak sebab asam masin. Selepas itu digosokkan ke kepala, ke badan semua. Selepas itu dibilas dengan air bersih kalau ada orang yang diganggu jin dan syaitan. Usahakan orang yang membacanya itu orang yang soleh, orang yang bersih. Sebab kalau orang yang tak bersih, bila dibacakannya itu, syaitannya bukan pergi, dia gelak ketawa. Kata syaitannya, sesama setan jangan menghalau. Maka kita bacakan yang baik-baik. Saya mengaku saya ini bersih baik, tidak. Saya pun banyak juga silap, salah dan dosa. Tapi sebelum itu kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa-rupanya jin ini terbagi pada 2. Anna minnal buka surat Al-Jin juz 29. Anna minnal muslimun, kami ini ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun, kami ini ada yang jin kafir. Yang muslim itu taharraw rasyada, selalu mencari jalan yang lurus. Adapun yang kafir, kanu li jahannama hataba, mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita dijaga Allah dari gangguan jin syaitan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selepas itu kemudian hijrah ke Habasyah tak jadi. Hijrah ke Taif pun nampaknya kurang elok. Rupa-rupanya ada hijrah tempat yang baik. Itulah dia kampung bernama Yathrib.
Yathrib tempat penyakit, Yathrib tempat banyak binatang berbisa, Yathrib tempat banyak bakteri yang tak elok-elok, yang tak elok banyak. Yathrib, Nabi setiap ada nama kampung, nama orang yang tak elok, Nabi ganti, Nabi ubah dengan nama yang baru. Yathrib. Cubalah kalau kita ditanya orang, Ustaz nak ke mana? Saya nak ke kampung banyak penyakit, tak elok, negatif. Maka dirubah Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah kota, city. Al-Munawwarah yang terang dengan cahaya. Al-Madinah Al-Munawwarah. Doa itu dikabulkan Nabi. Sekarang bila orang naik ke bulan, dia tengok ke bumi, kota yang paling terang benderang di dunia ini sekarang dua. Yang pertama Makkah Al-Mukarramah, yang kedua adalah Al-Madinah Al-Munawwarah, terang benderang. Saya pernah nak bagi manasik kepada polis minta saya bagi manasik haji di office dia. Saya sampai di office, selamat datang Ustaz Abdul Somad, kita manasik. Mana jamaahnya tuan polis? Tak ada, saya seorang saja. Kita berdua saja? Ya. Ada satu yang saya nak tanya Ustaz. Apa nak tanya? Saya biasa kalau saya nak pergi ke suatu kota, saya cek dulu hotel saya di mana, nanti saya kerja urusan di mana, lalu kemudian dari hotel ke tempat saya kerja ni berapa kilometer jalannya. Terus apa yang nak tanya? Tapi Makkah Madinah ini Ustaz Abdul Somad, saya dah cek hotel saya di sini, Masjidil Haram di sini, Masjid Nabawi di sini. Terus apa masalahnya? Aplikasi alat yang saya pakai nak tengok tu tak boleh tengok sebab terlampau terang. Macam mana ni Ustaz? Kata dia. Saya jawab, saya pun baru tahu sekarang. Dia polis, dia nak guna alat nak tengok tu pun tak boleh cek. Sebab apa? Sebab terlampau terang benderang. Orang kalau terlampau terang, kalau kita tengok lampu yang terlampau terang, mata kita silau, tak boleh. Itu maka puan-puan jangan terlampau banyak pakai skincare. Nanti suami balik silau, kata dia. Nah, sampai mana cerita kita tadi? Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW pindahlah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Berawalnya hijrah ini daripada hari Khamis. Masya Allah, tabarakallah. Kita masa membuat jadual ini tak ada kita tengok hari Khamis semalam, hari ini hari Jumat. Dan memang hijrah ini berawal daripada hari Khamis. Pada hari Khamis berkumpullah semua kepala-kepala suku, kabilah-kabilah yang ada. Apa agenda mereka? Bagaimana membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita membunuh dia? Yang satu mengatakan, kita ikat tangan kaki dia, kita letakkan dia di samping Ka'bah, kita kurung dia dalam box, jangan bagi makan, jangan bagi minum, biarkan dia mati kering di samping Ka'bah sebab panas. Yang satu tak bersetuju. Kata satu kepala suku, itu kita buat. Kata yang satu, saya tak bersetuju. Sebab apa? Sebab dia punya banyak pengikut. Nanti kalau pengikut-pengikut budak hamba sahaya yang kuat-kuat, budak-budak hitam dari Habasyah ini menengok tuan mereka disakiti, mereka nanti akan mengamuk, akan terjadi revolusi dan kita semua akan mati. Okey, ada idea lain? Yang satu mengatakan, kalau begitu kita hantar saja dia ke tempat yang jauh. Selepas kita hantar dia tempat jauh, kita tenang, kita selesa, tak ada lagi yang ganggu kita di kota Makkah. Ini pun tak boleh. Sebab dia bercakap mulutnya manis. Orang semua nanti akan ikut dia. Bila dia pergi ke suatu tempat yang jauh, nanti di sana dia akan banyak pengikut, nanti dia akan balik ke Makkah, dia akan bunuh kita semua. Macam mana? Ada idea. Saya ada idea. Macam mana? Nanti malam, tengah malam, kita masukkan seorang belia pemuda, dia bawa satu pedang, dia pancung kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang saja. Saya pun tak bersetuju, kata pengetua. Kenapa? Karena Muhammad ini bukan orang kecil. Muhammad anak Abdullah anak Abdul Muttalib anak Hashim anak Abdi Manaf anak Qusay keturunan Adnan keturunan Ismail anak Ibrahim alaihissalam. Mereka ni bangsawan. Kalau di kampung saya namanya bangsawan. Bangsawan itu bangsa yang hidup di awan. Tinggi. Ini bukan orang biasa. Kalau sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai dia mati terbunuh, semua Bani Hashim, Bani Qusay, Bani Abdi Manaf, Bani Abdi Muttalib akan mencari dan kita akan mati.
Lalu kemudian mereka pun lama terdiam. Macam mana cara membunuh? Oh, saya ada idea. Macam mana? Suku kita semua berapa? 14. Jangan seorang yang bunuh. Kalau seorang yang bunuh nanti dia akan dicari. Lalu macam mana? Setiap suku kirim belia yang paling kuat tenaganya dan paling panjang pedang. Satu suku, dua suku, tiga, kabilah, semua 14 orang. Nanti dia akan pancung kepala Muhammad sekali pancung. Dan kalau beramai-ramai yang buat salah, siapa yang nak ditangkap? Betul juga. Siapa yang punya idea ini? Namanya Abu Jahal. Abu, bapa. Jahal, bodoh. Abu Jahal, bapa bodoh. Kenapa idea dia elok? Kalau untuk yang baik, dia bodoh. Tapi kalau untuk yang jahat, dia smart. Nah, jadi kalau ada kawan kita, jiran kita, sahabat kita, bila kita tanya, macam mana kita nak selesaikan masjid ni? Dia bodoh. Tapi bila kita tanya, macam mana kita nak buat maksiat? Dia smart. Nah, ini namanya Abu Jahal. Macam mana kita nak bunuh Muhammad? Ayo kita buat ini. Bila kita buat? Dalam masa yang secepat-cepatnya, malam nanti. Hari Khamis, malam Jumat. Hari Khamis, malam Jumat, Nabi Muhammad SAW pun pergi ke rumah Abu Bakar Siddiq. Hari Khamis petang. Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq. Waalaikumsalam. Abu Bakar, malam nanti, malam Jumat, tengah malam kita hijrah. Kenapa malam ni kita hijrah ya Rasulullah? Sebab malam nanti ada 14 pemuda belia yang akan masuk ke rumah saya memancung kepala saya. Soalannya, kenapa Nabi Muhammad SAW tahu? Siapa yang bagi tahu mereka meeting pagi tadi? Rupanya masa berkumpul tadi semua berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang membawanya siapa? Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, nanti malam ada 14 pemuda yang akan memancung kepala engkau, maka pergilah engkau. Maka malam itu Nabi pun keluar. Ketika mereka sedang berada di muka, di hadapan rumah Nabi, mereka akan masuk, Nabi pun keluar. Itulah yang diceritakan dalam surat Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna min baini aydihim sadda. Kami jadikan di hadapan mereka ada dinding yang tinggi. Waja'alna min baini aydihim sadda, tinggi. Wa min khalfihim sadda, ada lagi dinding yang tinggi. Fa'aghshaynahum, kami tutup mata mereka. Fahum la yubsirun. Itulah kenapa kita baca Yasin malam Jumat. Supaya kita ingat hijrah bukan setahun sekali, tapi tiap malam Jumat. Waja'alna min baini aydihim sadda. Kenapa orang Islam tak pernah ingat hijrah malam Jumat? Tapi dia baca Yasin sebab bacanya cepat. Ja'un. Tak ada perenungan. Mestinya kita ingat, meleleh air mata kita tentang Nabi keluar rumah. Semua pemuda tu terpukau, terbodoh, terbuta, tertidur, tak nampak Nabi keluar. Nabi pun keluar. Selepas Nabi keluar baru mereka tersedar. Hah? Mana dia? Ini ayat cerita tentang hijrah. Jangan ayat ini dipakai untuk yang lain-lain. Sebab banyak juga orang lain gunakan ayat ini dia pakai motosikal, dia tengok ada polis di depan. Dia tak ada guna helmet. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa arshaynahum fahum la yubsirun. Kata polis, saya hafal juga ayat itu. Kita sama-sama baca Yasin. Saya pun dengar juga tazkirah Ustaz Somad. Tapi kalau saya tengok di masa tazkirah di Hotel Rizkun awak tak ada, saya tonton streaming, kata dia. Maksudnya bahwa ayat-ayat itu jangan salah guna. Ini kadang banyak lelaki balik malam lambat pukul 12 supaya isteri tak tahu. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa arshaynahum fahum la yubsirun. Dia hidupkan lampu. Welcome, kata dia. Lalu kemudian Nabi SAW dia tidak hijrah. Dia naik ke atas Jabal Thur. Kalau turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, Jabal Nur. Kalau tempat Nabi 3 malam di atas transit Jabal Thur. Bezanya tulisannya sama, alif lam
Waw, ra. Tapi yang satu titiknya satu. Jabal Nur. Yang satu lagi titiknya 3. Jabal Thur. Banyak orang balik umrah, balik haji, bercerita kepada jiran dia. Saya naik ke Jabal Thur. Padahal dia naik Jabal Nur. Yang bercerita lupa, yang mendengar tak tahu. Sama-sama mengangguk. Tak apalah. Beza sikit. Nur sama Thur sama-sama di situ. Asal jangan suami salah jawab bila ditanya istri. Siapa nama istri abang? Thur. Rupanya Nur. Nah, itu boleh hijrah, pindah ke alam lain. Naiklah Nabi ke atas bersama dengan Abu Bakar Siddiq selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Itu maka saya di mana-mana tazkirah hanya 3 malam. Saya sampai di Bandar Sebergawan hari Rabu. Malam Khamis, malam Jumat, malam Sabtu. Sabtu balik. Maka saya kalau ditanya orang, kenapa tak boleh 4 malam Ustaz? Sebab Nabi transit hanya 3 malam. Lalu kemudian selama 3 malam, kenapa dia tidak terus saja hijrah? Sebab kalau dia terus hijrah, semua musuh dah menunggu. Ini maknanya, dalam hidup mesti ada strategi. Hijrah itu bukan langkah kaki bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Tidak begitu, ada strategi tentang menghadapi hidup ini. Ini sekarang banyak umat Islam ini kalau ditanya, macam mana strategi kita menghadapi masa depan? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Serahkan pada Allah. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Macam mana Islam ini mesti kuat, mesti ada strategi. Maka Nabi SAW naik ke atas 3 malam. Siapa yang membawakan berita ke atas? News yang ada di hiruk pikuk di Makkah, orang mencari-cari berita ke atas. Ada seorang lelaki yang siang dia di Makkah, malam dia naik ke atas, namanya Abdullah. Siapa pula yang membawa makan di atas? Nabi tak berdoa minta makan, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama', wahai Jibril turunkanlah makanan. Tak. Yang membawa makanan ke atas adalah Asma binti Abi Bakar. Memang dari dulu perempuan bawa makanan. Asma binti Abi Bakar. Ada pula seorang lelaki di bawah, berpura-pura membawa kambing. Dia bagi rumput ke kambing. Sebenarnya dia adalah spy. Dia adalah mata-mata yang sedang menengok siapa yang akan naik ke atas. Siapa yang mengawani Nabi di atas? Yang menemani Nabi di atas adalah Abu Bakar Siddiq. Sebelum masuk ke dalam lubang batu, Abu Bakar Siddiq menahan Nabi SAW. Kata Abu Bakar Siddiq, jangan engkau masuk ke dalam lubang batu ya Rasulullah. Kata Rasul, kenapa tak boleh masuk? Mungkin di dalam ada binatang berbisa, mungkin di dalam ada binatang buas, mungkin ada ular. Sebab lubang batu ni kita tak tahu entah apa yang ada di dalam. Kalau aku yang mati, kalau saya mati, yang bersedih hanya anak istri saya saja. Tapi kalau engkau yang meninggal ya Rasulullah, tak sampai dakwah Islam ke semesta alam. Nabi menunggu di luar. Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam membersihkan semua. Setelah dia tengok, dia cek tak ada, aman, bersih semua. Tapi ada lubang, Lalu Abu Bakar Siddiq duduk di lubang itu. Dia duduk di situ. Selepas itu dia katakan, masuklah wahai Rasulullah. Rasul pun masuk. Abu Bakar Siddiq dia luruskan kakinya. Abu Bakar Siddiq bersandar, meluruskan kakinya. Tengah malam dia pun tertidur. Nabi Muhammad SAW meletakkan tengkuknya ke atas kaki Abu Bakar Siddiq, tertidur. Tak lama tertidur, tak lama Nabi tertidur. Tiba-tiba Nabi terjaga, terbangun dari tidurnya. Nabi terjaga kena ada air yang menetes dari atas. Musim panas, tak mungkin ada air hujan, tak mungkin ada embun. Ini di Arab, bukan kita sedang berada di Brunei Darussalam. Kata Abu Bakar Siddiq, dia tanya, air apa ini wahai Abu Bakar? Kata Nabi kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar Siddiq, air mata Abu Bakar jatuh ke wajah Nabi. Kenapa engkau menangis Abu Bakar? Kata Abu Bakar Siddiq, rupanya di lubang yang dia duduk itu ada binatang berbisa menyengat kakinya dan dia tidak gerakkan. Dia tahan kakinya tidak bergerak. Dia boleh tahan kakinya. Yang dia tak tahan adalah air matanya menetes, menahankan sakit. Itu maka kalau kita sebut dalam sembahyang tarawih, Al-Khalifatul Awal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, dan semua jamaah menjawab. Di Brunei Darussalam macam itu juga. Al-Khalifatul Awal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu.
Itu untuk membezakan kita dengan Syiah. Sebab Syiah melaknat Abu Bakar, Syiah melaknat Umar, sebab mereka menganggap Abu Bakar dan Umar beserta Utsman mengambil khilafah kekuasaan Sayyidina Ali. Sedangkan kita ahlu sunnah wal jamaah sampai hari ini, sampai Ramadan ini, bila disebut nama Abu Bakar kita kata radhiyallahu an, Allah meridai dia. Saya dari mula hari Rabu, hari Khamis, hari Jumat, esok hari Sabtu, last kali subuh, esok pulang, bila pengacara sebutkan nama saya, kita akan dengarkan tazkirah dari Ustaz Abdul Somad. Belum ada lagi jamaah yang menjawab radhiyallahu an. Belum ada. Kenapa? Karena PhD, Master, BA itu ada university yang memberikan. Belajar dia bagi BA, belajar lagi dia bagi Master, belajar lagi dia bagi PhD. Tapi radhiyallahu an itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam Al-Qur'an. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan. Mereka itu adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Ahad malam Isnin mereka pun bertolak menuju Yathrib. Jalan biasa tak boleh. Jalan yang agak jauh sikit, lebih dari 150 km. Jadi kalau yang biasa itu 500, dia menjadi 650 km sebab dia mencari jalan yang lain, menelusuri tepi Laut Merah. Lalulah dia sampai. Yang menunjukkan jalan ini namanya Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid tak Islam. Ini menunjukkan kita boleh tolong menolong dengan orang yang tak Islam kalau dia tidak memudaratkan bagi kita. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Mereka pun berjalan terus. Begitu mereka berjalan malam Isnin, Nabi hijrah Isnin, sampai di Madinah Isnin, lahir Isnin, meninggal Isnin. Mudah mengingat. Hijrah Isnin, sampai Madinah Isnin, lahir Isnin, meninggal Isnin. Nabi bersama Abu Bakar berdua. Abu Bakar menengok di belakang, ada debu. Gurun pasir ni kalau kuda tu kencang, debunya naik ke atas. Kata Abu Bakar, saya menengok ada debu di belakang, ini pasti ada orang mengejar kita ya Rasulullah. Kata Nabi, biarkan dia. Tak lama orang yang mengejar dengan kuda ni, dia hadang Nabi di depan. Selepas itu dia pun terjatuh. Rupanya yang mengejar ini namanya Suraqah bin Malik. Kata Suraqah bin Malik, aku belum pernah jatuh dari kuda seumur hidup wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini saya jatuh. Di sini saya sedar bahwa orang yang saya kejar ini bukan manusia biasa, bahwa engkau memang nabi, bahwa engkau memang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau mengejar kami wahai Suraqah? Kerana saya dijanjikan kalau saya boleh memancung kepala engkau, saya akan dapat 100 ekor unta. Kata Suraqah bin Malik, saya akan balik ke kota Makkah. Apa jawab Nabi kepada Suraqah? Hanya satu saja. Aghib anna. Diam, silent, sembunyikan berita tentang kami. Jangan kau cakap apa-apa, baliklah ke kota Makkah. Apa pelajaran yang kita boleh ambil dari sini? Ada orang yang berangkat dari rumah niatnya ingin membunuh Nabi, niatnya ingin memancung kepala Nabi, niatnya ingin mendapatkan harta haram. Tapi rupanya Allah berikan kebaikan. Tapi berapa banyak orang yang dari rumah niatnya baik, mencari rezeki yang halal, tapi rupanya di tengah jalan dia mendapatkan yang haram. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam dua-duanya. Kita hanya masuk dalam satu. Berangkatnya baik, sampainya baik, baliknya pun baik insyaAllah. Kalaupun ada pernah kita silap salah tak baik macam Suraqah, dari rumah tak baik, tapi di tempat itu kita mendapatkan kebaikan, balik pun menjadi orang baik. Suraqah balik, mereka teruskan perjalanan. Mereka teruskan perjalanan, persediaan air mereka habis. Lalu kemudian mereka menengok ada tempat pengembalaan kambing, unta dan lembu. Ada tradisi orang Arab jahiliyah, walaupun orang Arab jahiliyah jahat, musyrik, kafir, tapi mereka sahak, mereka dermawan, mereka baik. Kalau kita musafir boleh minta susu kambing. Mereka sampai, Abu Bakar Siddiq meminta kepada penjaga, kata penjaga, ini sekarang sedang musim panas. Itu menunjukkan hijrah mereka musim panas. Kering, kambing-kambing kurus. Tapi kalau engkau nak cuba, cubalah. Abu Bakar Siddiq mencuba,
Disitulah nampak mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi bacakan doa, lalu kemudian Abu Bakar Siddiq memeras, dapatlah susu kambing 1 cawan. Lalu kemudian cawannya ini dia sapu bagian bawah cawan itu. Abu Bakar Siddiq menyapu cawan sebab dia tidak ingin ada pasir yang jatuh ke kaki, ke baju Nabi. Selepas itu Nabi pun meminum cawan itu. Apa kata Nabi? Bismillah. Selepas itu Abu Bakar menengok, kata Abu Bakar, "Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu." Nabi meminum air susu kambing itu hatta irtawaitu, sampai hausku hilang. Saya waktu membaca buku ini pertama kali, mungkin buku ini salah ini, sebab rasa-rasa Nabi minum, haus Abu Bakar hilang. Salah nih. Buka, tengok kitab lain, sama isinya. Nabi minum, haus Abu Bakar hilang. Saya musafir dengan Ustadz Muaz, kami berjalan. Kemudian kami singgah ke tempat susu kambing. Lalu saya sila Ustadz Muaz minum. Apa kata saya? Menengok Ustadz Muaz minum, haus saya menjadi-jadi. Bukan hilang. Nabi dah sampai, Abu Bakar Siddiq dah sampai pada level iman yang paling tinggi. Apa level iman paling tinggi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Menengok orang lain senang, kita ikut senang. Menengok orang lain susah, kita ikut sakit. Sekarang, adakah kita susah menengok saudara kita di Gaza? Kalau kita susah, kita mungkin dah hampir level Abu Bakar Siddiq. Tapi jangan panggil saya Abu Bakar, tetap panggil Abdul Somad. Tapi kalau kita tak ada peduli, na'udzubillah. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak peduli kepada umat Islam, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka teruskan perjalanan. Ini kalau diteruskan perjalanan ini habis waktu asar. Oke, kita yang hijrah yang short sajalah. Lalu kemudian mereka pun sampai hari Isnin di Quba. Itulah dia Masjid Quba. Sampai di Quba, waktu itu belum ada masjid lagi. Sampai di Quba hari Isnin, 4 malam Nabi di Quba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumat. 4 malam berdirilah satu Masjid Quba. Itulah masjid yang pertama dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, Masjidil Haram, ilal masjidil aqsa, Masjidil Aqsa. Masjid Quba, masjid yang pertama dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 4 malam. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Begitu kata orang Melayu. Tapi ada pantun Melayu yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ masjid dan surau tegak. Mudah-mudahan anak cucu kita panjang umur, sehat badan. Mereka yang akan menegakkan surau-surau di Europe, di Amerika, itu yang akan menjadi amal jariah insyaAllah. Amin. Ustaz Abdul Somad, saya buat surau juga di dalam hutan. Tempat berdakwah, tempat orang fakir miskin susah. Lalu kemudian sampailah Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat di Madinah. Semua ingin ajak dia. Satu nak jemput dia ke rumah ini satu. Kata Nabi, di mana unta saya berhenti, disitulah nanti saya akan turun. Rupa-rupanya berhentilah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi menumpang, sebelum ada rumah Nabi, Nabi menumpang di rumah Abu Ayyub. Kalau di tempat lain saya bagi tazkirah, itu EJK bagi tahu, Ustadz waktu dah habis. Kalau di Brunei Darussalam, dia mati sendiri. Masya Allah, itu menunjukkan waktu dah habis. Jadi berhentilah, memang dah habis dah. Sebab dia berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini, masa dia umur 80 tahun, ada sahabat Nabi yang ingin pergi ke Konstantinopel, satu kota yang diasaskan oleh Kaisar Konstantin. Sebab Nabi pernah bersabda, la taftahunnal Konstantiniyah, kamu akan merebut Konstantinopel. Tapi rupa-rupanya tak berhasil. Abu Ayyub Al-Ansari meninggal di Konstantinopel, kuburnya di bawah pokok kayu. 700 tahun selepas itu barulah Konstantinopel itu direbut oleh seorang lelaki bernama Muhammad Al-Fatih. Terima kasih telah mengunjungi channel Ayo Kita Ngaji.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi channel Ayo Kita Ngaji. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.